Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas D. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil review kelompok kami pada jurnal yang berjudul Hybrid Anomaly Detection Model on Trusted IoT Device. Nah, sebelum melangkah ke presentasi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mustika selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Machine Learning. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman saya yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan presentasi pada kesempatan kali ini. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Andi Putra Aditya Pratama selaku moderator. Kemudian ada ketiga teman saya, Nirwana Samrin, Nurfaida Ulfah, dan Nurul Mutmainnah yang akan bertindak sebagai pemateri. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Saya persilahkan. Pada bagian introduction dikatakan bahwa perangkat IoT ini dipercaya karena data sensornya itu aman untuk dikelola ataupun diproses. Akibatnya, teknik pendeteksian anomali ini sangat penting dikarenakan data sensitif itu dapat mengancam dan membahayakan integritas dari perusahaan, sehingga perusahaan ini dapat kehilangan kendali saat menyimpan datanya di server cloud, dan juga dia ini menyebabkan keluaran yang tidak dapat diprediksi oleh model machine learning. Nah, dengan demikian, teknik pendeteksian anomali ini sangat penting dikarenakan jika data secara statistik berbeda dari yang lain, maka perbedaan tersebut itu dapat dibagi. Adapun pembagiannya itu yang pertama dibagi menjadi kesalahan interstik atau sensor kesalahan yang sebenarnya. Yang kedua itu peristiwa sensor atau peristiwa aktual yang meningkatkan atau menurunkan nilainya secara dramatis. Dan yang ketiga itu adalah kesalahan sensor intermittent atau kesalahan dari gangguan data. Nah, adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu hybrid machine learning, di mana hybrid machine learning dalam pendeteksian data anomali mengacu pada penggunaan kombinasi teknik atau metode dari beberapa algoritma atau pendekatan yang berbeda untuk meningkatkan kinerja pendeteksian anomali. Nah, tujuan dari pendekatan ini untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing metode dalam mendeteksi anomali dengan mengatasi kelemahan individu yang mungkin dimiliki oleh algoritma tunggal. Nah, penggunaan machine learning hybrid ini untuk mengurangi biaya pemrosesan atau pendeteksian anomali di cloud dan memastikan integritas data dengan memproses data secara lokal. Oke, selanjutnya pada bagian algoritma dan implementasi hasil. Nah, pada gambar atau skema dapat dilihat bila mana langkah pertama adalah mengumpulkan data melalui sensor untuk deteksi anomali. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya adalah menerapkan model deteksi anomali hibrida. Kemudian, setelah model deteksi anomali hibrida diterapkan, langkah selanjutnya adalah membersihkan sampel yang ditingkatkan dengan mengidentifikasi dan penghapusan anomali yang telah terdeteksi dalam sampel, sehingga hanya data yang sah dan tidak anomali yang tersimpan atau tetap ada. Sampel yang telah dibersihkan tersebut kemudian akan diproses lebih lanjut pada bagian edge atau cloud. Selanjutnya bagian implementasi hasil. Pada bagian ini dilakukan evaluasi terhadap pemilihan algoritma dan menentukan microcontroller yang menjadi target untuk meluncurkan versi akhir dari model hibrida yang diusulkan. Evaluasi dilakukan pada setiap langkah dalam model deteksi anomali hibrida dengan analisis regresi untuk melihat bagaimana algoritma menggunakan sinyal dalam proses pengurangan noise. Kemudian metrik statistik ANOVA juga digunakan untuk penentuan dalam peningkatan variabilitas dari sampel yang telah diperbaiki. Dalam pengumpulan data dilakukan filter untuk mengurangi noise pada dataset. Kemudian dataset dibagi menjadi subset
yang direduksi kembali menggunakan metode deteksi outlier. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Mutmainnah. Di sini saya akan menyimpulkan bagian kesimpulan dan novelty. Jadi, kesimpulan yang telah kami ambil dari jurnal yang telah kami dapat yaitu model deteksi anomali ini sangat cocok diaplikasikan di perangkat IoT. Kemudian model yang dihasilkan itu dapat memproses data secara lokal sehingga mengurangi biaya implementasi dan migrasi data. Terus model yang diaplikasikan pada microcontroller menunjukkan hasil yang menjanjikan. Kemudian pada bagian novelty itu pada jurnal ini tuh mengimplementasikan model deteksi anomali pada perangkat IoT dan model pada jurnal ini tuh diaplikasikan dengan memadukan teknik pelancar, unsupervised learning dan deep learning untuk mendeteksi anomali. Jadi model ini itu dapat memproses data secara lokal di perangkatnya sendiri. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi bahwa dia itu dapat mengurangi biaya implementasi. Jadi model ini itu terdiri dari 3 langkah yaitu ada filter pelancar, pembelajaran tanpa pengawasan, dan teknik deep learning. Jadi model ini itu yang diuji pada berbagai microcontroller dan menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam hal akurasi, konsumsi memori, dan pengurangan bandwidth. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.